Halo pemirsa Rudi Haji Channel. Pada hari ini saya senang sekali dapat berkesempatan untuk bincang-bincang dengan seorang dosen di beberapa universitas Jakarta, kemudian juga seorang pendengar, dan yang tentunya beliau adalah sosok inspirasi bagi saya. Dan saya berkesempatan untuk mewawancarai, menggali lebih dalam apa sebenarnya yang ada di dalam benak beliau untuk kemajuan teknologi, informasi maupun dunia keradioan. Oke, selamat pagi Pak Herbert. Selamat pagi Mas Rudi, apa kabar? Sehat-sehat? Sehat-sehat. Adalah Herbert Sudi Budiarjo. Dan tentunya kami pendengar radio sangat mengenal sosok beliau yang telah lama berkiprah di dalam dunia radio ini. Gitu. Baik Pak, saya mulai saja. Sudah berapa lama Pak mendengar radio Pak? Wah, kalau dibilang dengan umur mungkin udah 2/3 umur saya yang udah 60-an gini ya. Jadi saya memang memulai mendengarkan radio itu sejak saya masih SD ya. Karena orang tua saya itu satu-satunya yang waktu itu mempunyai radio. Jadi saya masih ingat ketika para tetangga mau mendengarkan radio itu mereka berkumpul membawa tikar, kemudian membawa peralatan sendiri untuk mendengarkan radio di luar karena di tempat saya itu ada speaker yang taruh di luar, maka orang-orang pada mendengarkan radio. Ya, memang di tahun 60-an radio saja sudah seperti orang kaya Pak ya, primadona ya. Jadi ya memang magnet radio ini memang luar biasa. Sekarang pun saya juga tetap optimis ya, radio nggak mungkin tergantikan ya. Mungkin saja hanya perlu ditambah dengan teknologi yang berkembang. Kalau mau mati jelas enggak. Bahkan di Jakarta ini ada beberapa radio AM yang muncul itu banyak sekali. Tapi nuansanya adalah nuansa komunitas karena sekarang kan segmentednya juga udah berubah. Mendengar radio ini kan tentu banyak manfaatnya. Saya juga monitor bagaimana Bapak meniti karir di keradioan ya, dari pendengar menjadi ketua klub pendengar, kemudian tentunya bekerja sama dengan radio-radio asing. Ini bagaimana Bapak memoles atau memberikan image kepada dunia luar itu? Ya begini, saya selalu saja membangun relasi yang simbiosis ya, artinya saling menguntungkan. Maka hampir setiap kali ada penyiar atau kepala seksi datang ke Indonesia, saya selalu menjalin relasi untuk bisa bertemu, untuk kemudian mewawancarinya. Sebagai contoh misalnya tahun 80-an saya sempat mewawancarai almarhum Pak Colin Witt yang waktu itu kepala seksi BBC dalam rangka menyusun buku Gelora Api Revolusi. Jadi itu tahun 80-an ya, 80-an. Kemudian juga ketika Pak kepala seksi Radio Nederland datang ke Jogja, itu bahkan tetangga-tetangga itu pada ngomong, Pak Sunu ada bule datang, ada londo datang ya, dia datang ke rumah, kemudian sempat juga saya mengantarkan beliau untuk ke TVRI bertemu dengan salah satu petinggi di TVRI Jogja waktu itu sebagai salah satu contoh. Oh, ya, sangat menginspirasi. Kita memang harus membangun relasi untuk terus kemana saja nih Pak. Ini kan saya juga monitor di Bapak bisa diundang ke beberapa stasiun radio, tentunya jalan-jalan gratis Pak ya ke sana itu. Itu ke beberapa negara Pak. Iya, begini ya, selain tadi relasional, saya juga sering mengikuti sayembara ya.
dari sayembara yang saya ikuti itu, saya pernah memenangkan sayembara di pertama kali Radio Singapura Internasional. Saya datang diundang ke Singapura, kemudian yang kedua ke Korea, ke KBS, itu saya diundang ke sana, kemudian juga ikut siaran. Kemudian yang ketiga saya memenangkan sayembara Guangxi yang indah. Saya bertemu dengan Gubernur Guangxi, saya masuk di TV Guangxi, di TV Guangxi. Kemudian selain saya juga memenangkan juga 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia Tiongkok ya, waktu itu bersama Bung Rudi ke Beijing. Kemudian sempat juga diundang ke Belanda dalam rangka membangun bagaimana radio-radio di Indonesia membangun kemitraan dengan radio-radio yang ada di luar negeri. Jadi saya memang memanfaatkan. Oleh karenanya Pak Rudi ya, relasional ini benar-benar sangat-sangat menguntungkan. Sehingga kalau boleh dibilang mungkin koleksi saya, karena ketika saya menjalin relasi dengan Deutsche Welle, itu hampir setiap minggu mendapatkan CD lebih dari 10 CD musik. Itu CD klasik yang tidak dijualkan. Kemudian dengan Belanda juga, kemudian dengan Voice of America, saya MOU dengan wakil kepala seksi, karena waktu itu kepala seksinya belum boleh orang Indonesia seperti sekarang, dengan almarhum Pak Ojahan. Sehingga mungkin kalau dilihat di rak buku saya, rak musik saya, mungkin lebih dari 1000 CD musik ya dari berbagai negara dunia. Kemudian juga saya membangun relasional dengan NSK misalkan. Saya mungkin sebelum Bung Rudi, saya menjadi monitor, bukan monitor teknik ya, monitor program yang kemudian mendengarkan radio itu dibayar. Ini saya sosialisasikan kepada mahasiswa. Bahwa dengan mendengarkan radio kita bisa dibayar. Ini pengalaman yang luar biasa kalau menurut saya. Sebab hanya dengan mendengar dan tidak semua orang bisa melakukan hal ini. Bapak ini kan seorang dosen tadi disampaikan, jadi tentu mengajar ini di bidang yang memang benar-benar ilmu telematika. Gitu. Jadi bagaimana mahasiswa merespon daripada mendengarkan radio dan mungkin ke monitoring gitu Pak, monitoring TV dan radio? Iya, sebenarnya bukan hanya telematika ya, saya lebih spesialis di broadcast. Saya itu kalau dihitung pernah mengajar lebih dari berapa, ada mungkin 11 atau 12 universitas ya, waktu itu setiap minggunya. Mulai dari universitas yang ternama kayak Binus University, Multimedia Nusantara, kemudian di pokoknya level-level yang universitas yang cukup representatif yang ada di Jakarta. Saya mencoba untuk meyakinkan bagaimana kepada kepada owner, kepada university, kepada struktural, bahwa kita bisa membangun relasional. Dan saya kemudian 10 tahun terakhir saya dipercaya untuk mendampingi teman-teman belajar bersama di televisi di Indonesia University. Kemudian di tempat-tempat lain saya memang lebih banyak mengajar di broadcast kaitannya dengan produksi siaran radio, kemudian juga televisi, kemudian juga pokoknya yang berkaitan dengan dunia penyiaran. Itulah yang membuat saya bisa mengajar di mana-mana, sehingga kalau dibilang lebih dari 11 universitas ya waktu itu ya. Tapi sekarang seiring dengan usia saya juga mencoba untuk mengurangi aktivitas. Saya bahkan terinspirasi Pak Rudi ya. Pak Rudi sudah menulis banyak buku.
saya itu juga terinspirasi, maka ketika saya bongkar-bongkar kaitannya dengan BBC misalkan yang tahun 70 tahun, saya mencoba untuk mencari arsip-arsip yang saya menemukan foto mungkin yang udah saya share ke teman-teman ya. Ketika saya mewawancarai Colin Witt tahun 80-an ya, waktu mau menyusun buku Gelora Api Revolusi. Itu saya coba untuk membongkar-bongkar, kemudian saya juga mencoba masih mencari lagi wawancara saya dengan 4 kepala seksi di Radio Nederland, mulai dari Gerard Poon, kemudian sampai kepada yang terakhir, karena setiap kali pergantian, termasuk juga dengan Deutsche Welle, misalkan dengan Rudiger Siebert, saya juga sempat mewawancarai. Saya baru mencoba mencari-cari. Ya, anehnya juga selain itu Pak Rudi ya, hobi saya juga hobi mengumpulkan perangko, kemudian korespondensi. Ini yang mungkin, tapi mungkin seiring dengan memberikan laporan, kemudian juga memberikan menulis surat. Koleksi foto saya luar biasa. Saya punya koleksi beberapa presiden, dan anehnya, ini anehnya ya, beberapa presiden yang menjalin korespondensi dengan saya itu tumbang, matinya dibunuh, termasuk Park Chung Hee, kemudian Marcos itu juga tumbang, kemudian juga Anwar Sadat. Itu koleksi foto saya lengkap. Selain itu juga beberapa perdana menteri, pokoknya ada beberapa petinggi-petinggi, misalkan Presiden Elias Sarkis di Suriah ya waktu itu, kemudian Perdana Menteri Trudeau dan sebagainya. Ya itu hobi-hobi saya. Ya, wah ini sebenarnya Pak salah menurut saya udah wajib menjadi skala prioritas Pak untuk menulis buku-buku yang pengalaman yang Bapak lalui. Karena memang ya amin, mohon doanya aja. Saya memang sedang mencoba untuk merintis. Ya. Bahkan kalau dibilang mungkin koleksi saya itu paling lengkap ya, paling lengkap. Ini pun udah mulai tercecer juga gitu loh. Tercecer juga karena mungkin orang nggak nyangka kalau pen kecil yang kecil yang itu saya punya dari Nederland, punya dari BBC, punya dari Voice of America, punya dari bahkan Radio Praha, kemudian juga yang mungkin dulu siaran bahasa Indonesia itu tuh Radio Tirana, itu saya masih menyimpan pedoman acaranya. Tapi yang paling lucu itu koleksi saya dari Radio Tashkent. Radio Tashkent itu gambarnya QSL-nya itu adalah yang dilarang di Indonesia. Itu gambar bentuknya semacam palu dan arit itu, maka kalau itu saya ekspos ya mungkin agak trouble juga gitu. Ya, sensitif jadi. Sebagai dosen di broadcast dan multimedia, menurut Bapak itu bagaimana sih perkembangan media informasi dari masa ke masa? Mungkin dari lalu 10 tahun belakang, 20 tahun dan sebagainya gitu. Ya, udah saya katakan di awal perbincangan kita bahwa radio nggak mungkin tergantikan. Media itu mungkin hanya melakukan konvergensi. Karena kalau media tidak melakukan itu, dia akan ditinggalkan, Maka sekarang ada model RRI online, ada dulu waktu zaman direkturnya Uniken itu ada radio yang bergambar. Artinya di RRI itu udah men-set sedemikian rupa sebagai suatu media
publik yang dilengkapi. Jadi reporternya tidak hanya berkewajiban untuk melakukan reportase untuk radio, tetapi juga untuk medianya yang bergambar dan juga media-media cetak yang lain. Maka kemudian beberapa stasiun radio selain bisa dilihat di online, kemudian juga ada radio bergambarnya, kemudian juga media cetaknya. Kalau tidak begitu dia akan tertinggal. Sebagai contoh adalah salah satu media di Amerika, media cetak, yang kemudian dia bergeser, artinya bukan bergeser ya, bersinergi, konvergensi media. Bahkan kalau pelanggannya sekarang yang dulunya jutaan, sekarang 300-an ribu, tetapi pelanggannya yang mempergunakan media elektronik itu jutaan. Ini juga yang dilakukan oleh beberapa media termasuk Kompas misalnya. Kemudian media-media televisi juga modelnya mengarah ke sana. Jadi nggak mungkin media itu akan mati, cuman mestinya akan bersinergi. Tapi ini dituntut juga termasuk juga pendengar. Kalau pendengar itu dulunya hanya mempergunakan surat untuk memberikan laporan, ya paling tidak dia juga harus mau membangun dirinya. Bagaimana dia akan mempergunakan email, dia mempergunakan WA, mempergunakan media sosial yang lainnya. Karena itu sebagai salah satu alat komunikasi yang sebenarnya membantu kita, mempermudah. Tetapi yang diperlukan memang tambahan peralatan untuk bisa mengakses ke sana. Semakin menarik nih Pak. Kemudian dulu kita pada tahun era 90-an ini memang sudah diingatkan akan muncul zaman milenial. Itu zaman di tahun 2000 akan berkembang media-media internet. Jadi kita sudah diajarkan untuk itu. Jadi bagaimana saran Bapak ke depan untuk para pendengar tadi yang Bapak sampaikan harus bersinergi dengan yang telah terjadi hari ini gitu Pak. Begitu juga. Ya, itulah perlunya kita bersilaturahmi. Kita berkumpul tanpa membawa bendera apapun juga. Yang namanya pendengar radio ya jelas harus bagaimana caranya mau mengupdate diri. Caranya bagaimana berkumpul. Ketika berkumpul itu kita kan bisa selain silaturahmi kita bisa sharing. Bisa ketemu dengan penyiar, bisa ketemu dengan stasiun radio, bisa ketemu dengan teman-teman, dengan berbagi pengalaman di situ. Ini yang menyebabkan kita nggak akan tertinggal. Tetapi kalau kita hanya stay saja, artinya hanya stay berkutat di suatu kelompok tertentu tanpa membuka diri melakukan silaturahmi ya lama-kelamaan ya mungkin akan semakin merosot. Tetapi kita tetap optimis, kita selalu bersilaturahmi, berkumpul, saling tukar pengalaman, kemudian bagaimana berbicara, caranya bisa mendengarkan radio dibayar seperti Bung Rudi misalnya, kemudian bisa diajak ke luar negeri jalan-jalan bagaimana, kemudian cara memenangkan sayembara itu kayak apa, itu memang diperlukan trik-trik khusus. Ini kan Pak memang sudah kita tahun 90-an ini memang sudah ada radio memprediksi bahwa akan hijrah ke jaringan internet, dan radio manual ini, konvensional ini memang secara konvensional ini tertinggal, akan ditinggalkan. Tetapi kenyataannya hingga hari ini masih saja ada pendengar yang melaporkan mendengar radio, betul-betul radio. Karena memang yang internet itu juga jiwanya itu bukan jiwa radio gitu. Bagaimana Bapak memaknai peralihan daripada konvensional ke internet ini?
Ya, itu keunikan mendengarkan radio ketika kita memutar tombol tuning itu kan gangguannya kita tahu bahwa radio itu kan merambat melalui gelombang elektromagnetik ya. Gelombang elektromagnetik itu kan dipengaruhi oleh tata letak matahari. Itulah sebabnya misalnya frekuensi di radio-radio di belahan Eropa, Amerika atau juga di negara-negara lain itu selalu bergeser. Setiap 6 bulan itu kan diperbarui, entah dia naik 5 digit atau turun 5 digit atau ganti frekuensi karena memang matahari itu mempengaruhi rambatan gelombang elektromagnetik. Selain itu kan gangguannya juga ada. Mengapa sih kalau mendengarkan radio AM misalkan lebih enak kalau habis hujan dan sebagainya? Ya itu tadi karena memang rambatannya melalui tadi katakan gelombang elektromagnetik. Itu juga yang harus saya senang ya statement beberapa stasiun radio yang tidak akan meninggalkan mempergunakan frekuensi gelombang elektromagnetik. Karena apa? Kita itu juga harus mengakui bahwa pendengarnya terutama di Bangladesh, di sebagian wilayah Indonesia, di India itu kan teknologinya tidak selalu merata, apalagi di Afrika sana itu. Ketika tidak merata, maka ada yang masih stay di gelombang pendek. Cuma beberapa manajemen mengalihkan. Kalau misalkan kita lihat di beberapa stasiun Voice of America, mengapa dia mematikan gelombang pendeknya? Karena mereka lebih senang ke berjaringan. Berjaringan itu mungkin biayanya lebih murah dengan ini misalkan 2 tahun sekali mengumpulkan mitranya yang ada di seluruh Indonesia bisa sampai 400 stasiun radio dan TV itu diundang, diberdayakan melalui peningkatan SDM-nya dan sebagainya. Tetapi ada radio lain yang tetap stay karena memang merasa bahwa teknologi berkembangnya itu tidak secepat yang diharapkan. Kemampuannya itu deret tambah, tetapi perkembangan teknologi memang deret ukur, artinya lebih cepat. Tetapi ketika itu juga biasanya kalau saya menyebutkan itu termasuk juga CSR, Corporate Social Responsibility yang dilakukan stasiun luar negeri itu harus tetap ada. Jangan hanya mengejar teknologi tetapi pendengar-pendengar yang lama ditinggalkan. Maka kita sekali lagi juga masih merasa senang kalau kita sebagai pendengar radio masih bisa mengundang mantan-mantan penyiar, kemudian juga stasiun luar negeri untuk bersilaturahmi. Bahkan kemarin kan ada statement tidak akan mematikan SB itu apresiasi yang benar-benar luar biasa. Memang benar-benar di dunia broadcast tentu Bapak mengikuti perkembangan dunia, stasiun radio dunia. Tentu stasiun radio dunia ini kan akan memutus SW-nya di negara-negara tertentu yang menurut mereka tidak ekonomis dan sebagainya. Bagaimana Bapak memaknai dari salah satu kebijakan negara asing untuk memutus jaringan SW di Indonesia? Ya itu risiko ya, risiko yang harus ditanggung, tapi juga kaitannya dengan kebijakan negara yang bersangkutan ya. Ada yang memang negara yang bersangkutan pokoknya yang lama, yang jadul-jadul, mereka menganggap mendengarkan radio melalui gelombang pendek itu kan eranya era jadul. Seperti sekarang misalkan orang lebih banyak berbicara ke bagaimana mempergunakan digitalisasi televisi. Tetapi kita juga harus makanya salah satu upaya untuk tetap agar radio tersebut stay di bidang gelombang pendek, kita juga harus selalu memberikan masukan. Memberikan masukan baik itu berupa surat, laporan, maupun juga yang lain-lain, melalui
media sosial dan sebagainya, dengan harapan memang itu nggak bakalan ditinggalkan. Tapi saya tetap optimis ya. Mungkin caranya saja akan berubah mendengarkan radio, tidak hanya melalui gelombang pendek, tapi melalui yang lain. Kita tetap komit, Bung, ya, untuk selalu namanya pendengar radio itu benar-benar luar biasa. Kepuasannya tidak terukur dengan materi. Kalau dihitung dengan materi itu nggak seberapa, tapi itu keunikan kita mendengarkan radio. Ini sudah lebih dari jam tayang ini. Saya berharap ini akan terus berlanjut, Pak, dengan isu-isu terbaru akan kita wawancarai lagi, Pak. Jadi Bapak misalkan di season ini kira-kira apa Pak yang ingin Bapak sampaikan mungkin kepada penonton channel Haji ataupun para pendengar mahasiswa, silakan Pak. Ya, pesan untuk Rudy Haji channel itu tetaplah, atau juga dengan pendengar-pendengar radio yang lain, tetap saja kita mempergunakan radio sebagai salah satu media untuk mendapatkan informasi. Karena kecepatannya itu luar biasa. Dan sebenarnya kan keunikan radio itu kan ada theater of mind-nya. Mendengarkan radio dengan bisa membayangkan kayaknya penyiarnya itu kayak apa. Karena hanya mendengarkan suara kan, tetapi kan kita bisa berangan-angan untuk di sana. Dan yang akan dikembangkan lagi ya tentu saja tetap meningkatkan profesionalitas kita. Sebagai contoh misalkan ketika saya mengajar, saya memberikan alternatif bahwa kalian itu ketika belajar konvergensi media, kalian harus menjadi multitasking. Kalian misalkan nanti belajar sebagai reporter radio, harus juga bisa untuk reporter televisi, menulis untuk media online, juga menulis untuk media cetaknya. Karena media sekarang kan semuanya kan begitu. Semuanya kan begitu, maka dengan kemampuan yang multitasking tadi bisa ditempatkan di mana saja. Bahkan kalau di negara lain, 4 kemampuan itu diberi apresiasi yang lebih tinggi dibandingkan hanya bekerja di televisi. Tetapi bekerja di televisi oke, tapi bisa reportase untuk radio, menulis untuk surat kabar, kemudian untuk media online. Itu benar-benar mengembangkan konten yang luar biasa. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan pada hari ini, mengganggu sedikit waktu istirahatnya. Semoga salam sehat untuk semuanya. Ya, semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi kami, bagi penonton channel Rudy Haji ini, dan tentunya menginspirasi para anak-anak muda di luar sana bahwa kita sebagai pendengar radio masih bisa eksis hingga hari ini. Jadi saya akhiri Pak, selamat pagi, selamat istirahat, dan sukses selalu untuk Bapak. Sehat selalu Pak. Ya, terima kasih. Salam juga untuk seluruh penonton Rudy Haji Channel.